Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hekna Indah Mulyani dari kelas 11A1 akan menjelaskan materi ilmu tafsir mengenai kaidah tafsir dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian dari kaidah tafsir Al-Quran. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu qaidah yang merupakan bentuk jamak dari kata qawaid yang artinya asas, peraturan, atau undang-undang. Adapun definisi dari kaidah tafsir Al-Quran secara istilah yaitu seperangkat aturan yang digunakan dalam istinbat atau menggali makna-makna Al-Quran dan bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir Al-Quran merupakan pedoman, asas, atau petunjuk yang dapat digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. 2. Macam-macam kaidah tafsir. Macam-macam kaidah tafsir jika dipetakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kaidah dasar tafsir. Yang kedua, kaidah umum tafsir. Yang ketiga, kaidah khusus tafsir. 1. Kaidah dasar tafsir. Kaidah dasar tafsir yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber pokok dalam menafsirkan Al-Quran. Contohnya seperti Al-Quran, hadis, penjelasan dari sahabat, dan perkataan dari tabi'in. Dalam kaidah dasar tafsir ini, seorang mufasir pertama-tama harus kembali kepada Al-Quran dan meneliti secara cermat dalam rangka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang suatu pokok persoalan. Kemudian menghubungkan dan memperbandingkan kandungan ayat yang mengandung arti mujmal yang diperinci oleh ayat lain. Jika suatu ayat dijelaskan secara singkat, maka diperluas oleh ayat yang lainnya. Seorang mufasir juga harus memperhatikan hadis-hadis Nabi. Jika didapatkan suatu hadis yang sahih, maka ia harus menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan hadis tersebut. Begitu juga jika didapatkan penjelasan sahabat Nabi mengenai penafsiran Al-Quran, maka seorang mufasir juga harus menggunakan penjelasan tersebut sebagai tafsirnya. Tetapi juga harus diperhatikan penjelasan tersebut karena sudah didapatkan banyak riwayat atau penafsiran yang salah. Demikian juga dengan perkataan tabi'in. Hanya saja perkataan atau penjelasan dari para tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran diperselisihkan. 2. Kaidah umum tafsir. Kaidah umum tafsir maksudnya ialah ilmu-ilmu yang dipakai oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Contohnya seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ilmu qiraat, dan usul fikih. Berikut beberapa contoh penggunaan kaidah penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu tersebut. 1. Ada dhamir atau kata ganti. Kaidah yang berkaitan dengan dhamir yaitu 1. Pada dasarnya dhamir itu diletakkan untuk mengganti atau mempersingkat perkataan. Yang kedua, setiap dhamir harus mempunyai marja' sebagai tempat kembali. Yang ketiga, pada dasarnya dhamir itu kembali pada tempat yang paling dekat. 2. Penggunaan isim ma'rifah dan nakirah. Penggunaan isim ma'rifah dan nakirah memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Contohnya seperti ta'rif dengan dhamir yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu keadaan. Contohnya dalam Quran surah Al-Lahab ayat 1. Yang kedua, ta'rif dengan isim mausul atau kata ganti penghubung yang contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Yang ketiga, ta'rif dengan alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui karena telah disebutkan. Contohnya dalam Quran surah An-Nur ayat 35. 3. Pengulangan kata benda atau isim. Contohnya, yang pertama, jika keduanya sama ma'rifah, maka yang kedua itu merupakan hakikat yang pertama. Contohnya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 21 dan ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka
wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang kedua, jika sama-sama nakirah, maka yang kedua itu biasanya bukan yang pertama. Contohnya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Yang ketiga, jika yang pertama itu nakirah dan yang kedua itu ma'rifah, maka itu telah diketahui. Contohnya dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Yang keempat, jika yang pertama itu ma'rifah dan yang kedua itu nakirah, maka yang dimaksud itu tidak sama. Contohnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Yang keempat, mufrad dan jamak. Sebagian kata yang ada di dalam Al-Quran jika berada dalam bentuk kata mufrad dan jamak itu berbeda penggunaannya. Contohnya dalam kata ar-ruh, dalam bentuk jamak artinya rahmat, sedangkan dalam bentuk mufrad artinya azab. Yang kelima, kata-kata yang seolah-olah sinonim atau mutaradif. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kata yang memiliki arti yang sama. Contohnya, seperti kata al-khawf dan al-khasyah yang memiliki arti takut, dan kata asyuh dan al-bukhli yang memiliki arti kikir. Yang keenam, ada pertanyaan dan jawaban. Pada hakikatnya, pertanyaan dan jawaban itu harus sesuai. Jika terjadi penyimpangan pada pertanyaan, maka yang harus dipertanyakan itu adalah jawabannya. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi'an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ketiga, ada kaidah khusus tafsir. Berikut beberapa kaidah yang terkait dengan tafsir modern sebagai berikut. Yang pertama, memetakan masalah-masalah yang terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk wilayah bukan nalar dan wilayah nalar. Wilayah bukan nalar biasanya meliputi masalah-masalah yang terkait dengan metafisika dan perincian ibadah. Sedangkan wilayah nalar biasanya membahas tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Yang kedua, ada pemetaan ulang terhadap wilayah qat'i dan wilayah zonni. Syariat emang harus dipisahkan dengan fikih. Syariat itu bersifat qat'i dan fikih itu bersifat zonni. Maka demikian, fikih masuk ke dalam wilayah nalar yang dapat ditafsirkan ulang dengan menggunakan ilmu modern. Yang ketiga, ada penggunaan takwil dan metafora dalam penafsiran. Di era modern ini, ilmu pengetahuan serta penemuan dapat memungkinkan hilangnya makna-makna Al-Quran yang telah ditafsirkan jauh sebelum penemuan itu ada. Contohnya seperti keyakinan bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah, maka ulama klasik menolak pendapat bahwa hujan itu diturunkan dari langit. Di era modern ini sudah ditemukan bagaimana proses turunnya hujan, maka teks ini diposisikan dalam bentuk metafora. Dengan demikian, takwil dalam penafsiran menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, ada kaidah penafsiran kontemporer. Yang pertama dikemukakan oleh Muhammad Sahrur. Muhammad Sahrur mengembangkan bahwa penafsiran ini menggunakan metode intratekstualitas dan paradigma sintagmatis. Kaidah yang digunakan dalam metode ini sebenarnya kaidah dasar tafsir, yaitu digunakan dalam penafsiran-penafsiran lain. Contohnya sebagian ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat lain. Namun yang menjadikannya berbeda yaitu dalam hal menganalisisnya. Yang kedua, ada Fazlur Rahman. Metode yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dikenal dengan gerakan ganda atau double movements. Metode ini sangat berkaitan dengan kaidah khusus dalam memaknai Al-Quran. Jadi, elaborasi definitif dari metode ini yang pertama yaitu memahami arti atau makna dari teks tersebut dengan mengkaji keadaan pada saat itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan ke arah nilai-nilai moral, prinsip-prinsip umum, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, nilai-nilai ini ditarik dalam konteks sosiohistoris pada saat ini dan kemudian digunakan untuk mengkaji dan menilai persoalan kontemporer yang sedang berlangsung.